Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh bersyukur pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih karena masih ada waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin dan berkati setiap kami, agar kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 1 ayat 4 dan 7 yang berbunyi demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah memikirkan kita, Dia menciptakan kita dengan karunia, bakat, kemampuan, dan keterampilan yang berbeda. Ada cara-cara tertentu yang kita pikirkan dan lakukan secara alami, kita kuasai. Allah membentuk kita dengan karunia dan kemampuan, tetapi Dia tidak menjadikan kita unik hanya demi keuntungan kita sendiri. Meskipun untuk kebaikan kita sendiri, karunia-karunia kita juga ada untuk memberi manfaat bagi orang lain. Dan itu berarti karunia-karunia orang lain ada untuk memberi manfaat bagi kita juga. Bapak Ibu, salah satu karunia yang saya miliki adalah memperhatikan. Saya telah memakai karunia itu selama bertahun-tahun untuk memberi manfaat bagi orang lain. Dengan cara yang sama, karunia kita bisa bermanfaat bagi orang-orang dalam hidup kita. Pikirkan sekarang beberapa hal spesifik yang benar-benar kita kuasai. Menurut kita, mengapa Allah menjadikan kita ahli dalam hal-hal tersebut? Itu karena Dia ingin kita memiliki karunia untuk orang lain. Dalam waktu yang tersisa di bumi ini, kita harus memakai karunia kita untuk menjangkau orang lain bagi Kristus, untuk menjadi utusan kasih di dunia. Kebenarannya, jika kita tidak memakai karunia yang kita miliki sesuai dengan kehendak Allah, maka sebenarnya kita sedang menyia-nyiakannya. Allah tidak memberi kita karunia hanya untuk dipakai bagi diri kita sendiri. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu, jika kita tidak yakin bagaimana Allah ingin kita melayani, pikirkan ini, apa yang bisa kita lakukan dengan baik? Siapa yang mendapat manfaat darinya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan memberitahu kita di mana dunia membutuhkan kita dan siapa yang perlu kita layani. Allah telah memberi kita semua yang kita butuhkan untuk melayani dengan baik. Rasul Paulus mengatakan seperti ini kepada orang-orang Kristen di Korintus. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Demikian kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, jangan sia-siakan kemampuan yang diberikan Allah kepada kita. Pakailah karunia-karunia kita untuk melayani Allah dengan melayani orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena di dalam hidup ini Engkau memberikan kepada setiap kami karunia-karunia yang kami butuhkan. Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami memakai karunia itu bukan untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Untuk kami pakai bagi pekerjaan Tuhan, agar orang lain semakin boleh melihat Tuhan melalui karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kami.
Tuhan, tolong setiap kami agar kami terus mengingat apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, yaitu memakai setiap karunia-karunia pemberian Tuhan dengan benar dan bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.